kalau kita mau menerjemahkan berdirinya Pancasila ini memang tidak mudah. Kalau semua agama punya kitab suci, tapi Indonesia ini kitab sucinya adalah Pancasila. Saya tidak bisa membayangkan di dunia ini negara seperti Indonesia nggak ada. Ini saya bayangkan kalau orang luar negeri memimpin Indonesia mungkin umurnya seminggu. Seperti Timur Tengah kan satu suku, satu agama. Betul. Tapi nggak selesai. Konfliknya berkepanjangan mereka. Sadar atau tidak sadar, kita ini telah dijajah. Anak-anak zaman now itu mereka tahu Pancasila nggak ya Pak? Nah, yang dilakukan serentak oleh masyarakat adalah 17 Agustus. Iya. Tapi 1 Juni harus perlu dilakukan seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana generasi penerus kita yang akan datang. Karena sekarang sudah termasuki budaya-budaya barat sudah masuk ke negara kita. Karena Jawa Timur itu masuk barometer Indonesia. Iya betul. Untuk nasional itu Jawa Timur barometernya ya Pak Indonesia. Karena semua tokoh pemimpin bangsa kita dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, senang sekali saya Mustika Ratna menjumpai Anda kali ini dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Banyak hal yang kita perbincangkan di sini, banyak isu-isu strategis yang memang kita perbincangkan di sini bukan hanya untuk memetakan permasalahan apa sebenarnya yang harus dicarikan solusi di Jawa Timur, tetapi kemudian nanti terkait dengan sambatan-sambatan ini pastilah sama wakil rakyat yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur akan kemudian nanti diperjuangkan begitu ya untuk kemudian mewujudkan pembangunan yang berkeadilan pastinya untuk masyarakat. Nah, kalau kita berbicara mengenai pembangunan tentu tidak lepas dari seperti apa kemudian kepribadian kita, kemudian etos kerja kita agar kemudian mewujudkan pembangunan yang berkeadilan tentunya di Jawa Timur. Ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, kali ini dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, dulur, kita akan berbincang terkait dengan Pancasila sebagai dasar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk itu sudah hadir di sini Bapak Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jatim 3, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo. Pak Edi matur nuwun sudah hadir di sini Bapak. Kalau kita berbicara mengenai Pancasila, pasti sudah ngelentek ya Pak Edi ya. Pak Edi ini dulur pasti kita juga sudah tahu, kita juga sudah familiar dengan nama beliau. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan, Pak, ya, dari 2008 sampai 2013 dan beliau sering menyuarakan permasalahan Wong Cili. Bicara tentang Komisi B, dulur, Komisi B ini kan membidangi perekonomian yang meliputi perekonomian, perindustrian dan perdagangan, kemudian pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, serta pengadaan pangan dan logistik, juga koperasi, pengusaha kecil dan menengah, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengelolaan potensi wilayah laut daerah. Tapi kali ini kita bicara soal Pancasila ya Pak Edi ya. Pancasila sebagai dasar NKRI. Bulan Juni, bulan yang sangat istimewa, sering disebut sebagai bulan Bung Karno, Pak Edi. Nah, selama ini PDI Perjuangan, termasuk fraksi PDI Perjuangan, selalu concern dengan nilai-nilai yang memang ini merupakan rumusan dari founding father kita terkait dengan Pancasila. Seperti apa, Pak Edi? Ya, terima kasih. Tentunya kami selaku kader dari PDI Perjuangan dan kebetulan hari ini telah diberikan amanat oleh masyarakat Dapil 3 untuk menjadi kembali sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur. 1 Juni adalah merupakan suatu bulan yang luar biasa bagi kami karena bagaimanapun dasar berdirinya Partai Demokrasi Indonesia ini kan tolak ukur dari perjuangan berdirinya suatu partai nasionalis. Betul. Yang didirikan oleh founding father kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dan tentunya titisan ini diteruskan oleh PDI Perjuangan yang sampai hari ini. 1 Juni adalah
telah dilahirkan dengan adanya yang namanya Pancasila. Kalau kita mau menerjemahkan berdirinya Pancasila ini memang tidak mudah untuk kita bicarakan. Perjalanan Pancasila ini telah dirumuskan oleh sebagai Presiden pertama Soekarno, yang dibentuk dengan adanya tim 9 yang terdiri dari Bapak Soekarno sendiri, termasuk Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada saat itu, termasuk tokoh nasional Muhammad Yamin, termasuk tokoh agama Wahid Hasyim, dan semua tokoh-tokoh yang ada, 9 tokoh ini, untuk merumuskan Pancasila. Karena Pancasila ini kalau kita terjemahkan untuk saat ini, kalau semua agama punya kitab suci, tapi Indonesia kitab sucinya adalah Pancasila. Kenapa saya katakan kitab sucinya Indonesia Pancasila? Kalau kita mau menerjemahkan dari sila ke-1 sampai sila ke-5, ini adalah sepertinya kita hidup saat ini. Kita malam tidur, bangun pagi, siang sampai malam, di dalamnya itulah Pancasila. Mungkin kalau diizinkan saya menerjemahkan. Silakan. Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti di sana isinya tidak satu agama yang dipercaya di Indonesia ini. Tapi dengan berdirinya Pancasila ini yang dihimpun oleh 9 tim tadi ini menunjukkan bahwasanya semua kepercayaan, keyakinan masyarakat ini semua ditampung. Kalau kita mau jujur, Indonesia ini hampir 95% penduduk Muslim. Kenapa tidak dibuat sebagai negara Islam? Nah, tapi dengan rumusan 9 tim ini memberikan kesempatan pada masyarakat yang lain untuk memeluk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Di situ disebutkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi semua kepercayaan, semua agama masuk di dalam ketuhanan Yang Maha Esa. Terus yang kedua yaitu persatuan Indonesia. Ya. Kemanusiaan yang adil beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada bahasa beradab, berarti manusia yang punya keyakinan. Kalau tidak beradab berarti tidak punya keyakinan. Berarti punya keyakinan dari masing-masing masyarakat. Maka di sana menjelaskan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah manusia yang mempunyai keyakinan. Ya. Yang ketiga persatuan Indonesia. Kita bayangkan mulai Sabang sampai Merauke, mulai Aceh sampai Papua, berapa suku yang ada di Indonesia? Betul. Berapa bahasa? Ya. Terus berapa etnisnya? Ya. Tapi bisa menjadi satu kesatuan. Iya kan? Di tengah perbedaan itu tetap dengan bersatu ya Pak Edi ya? Kita bersatu. Ya. Saya tidak bisa membayangkan di dunia ini negara seperti Indonesia nggak ada. Mungkin kita bisa mulai cek mulai dari Eropa sampai Amerika sampai Asia. Yang bentuk negaranya kepulauan. Ya. Satu-satunya di dunia adalah Indonesia. Ngatur satu kepulauan aja repot. Apalagi beribu-ribu pulau. Beribu suku, bahasa, bersuku dan sebagainya. Ini saya bayangkan kalau orang luar negeri mimpin Indonesia mungkin umurnya seminggu. Iya, karena memang kompleks ya. Kompleksnya seperti itu, bayangkan ini. Ada satu negara, satu suku, ributnya nggak selesai-selesai. Seperti Timur Tengah kan satu suku, satu agama. Betul. Tapi nggak selesai-selesai. Konfliknya berkepanjangan mereka. Inilah yang namanya persatuan Indonesia. Ya. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana. Segala sesuatu keputusan yang dilakukan oleh negara ini, mulai yang dipimpin presiden sampai kepala desa. Ya. Setiap permasalahan-permasalahan, walaupun ada aturan dan undang-undangnya ada, tapi saya nggak langsung dilakukan secara musyawarah. Iya kan? Tidak pernah diputuskan oleh masing-masing orang. Iya. Itu dimusyawarahkan. Mengutamakan musyawarah. Musyawarahkan itu yang diprioritaskan, kan gitu. Terus kelima, keadilan sosial. Ya. Yang sila kelima ini memang sampai hari ini
dengan usia bangsa kita yang masih sekian 70 sekian tahun ini, masih belum merata. Masih ada tantangannya. Masih ada tantangan. Yang ini harus kita selesaikan. Karena apa tadi ada beberapa suku, berapa provinsi, berapa jumlah penduduk sampai sekarang belum merata. Mungkin pelan-pelan ini sudah mulai dilakukan. Baik. Itu yang saya katakan kitab sucinya Indonesia di sini. Oke. Sampai negara-negara lain itu ingin apa ya, menjiplak Pancasila Indonesia mau diselenggarakan di negara tersebut. Nah, ini luar biasa. Pak Edi, tetapi kemudian kalau kita bicara kondisi Indonesia saat ini, apakah memang Pancasila masih tetap relevan di tengah kondisi Indonesia yang memang majemuk dan tantangannya sangat luar biasa saat ini, Pak Edi? Ya, kita tidak bisa memungkiri dengan perkembangan zaman. Ini kadang-kadang apa yang diinginkan oleh founding father kita, Bapak Proklamator kita. Ini bagaimanapun kita ini sebagai bangsa, paling tidak harus bisa menerjemahkan Pancasila kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Memang ini diperlukan adanya negarawan dari para pimpinan-pimpinan kita semua ini. Jadi dengan dibentuknya Pancasila tadi sudah kita ceritakan sebagai pemersatu, perekat antar masyarakat yang ada di pulau yang satu dengan yang pulau yang lain. Nah, tentunya sekarang ini kita wajib, karena bagaimanapun Pancasila ini adalah sebagai dasar ya, sebagai dasar negara kita, sebagai pedoman negara kita ini. Mari kita sama-sama untuk mempertahankan, karena tantangan ke depan ini kita akan lebih berat dengan adanya kemajuan globalisasi, industrialisasi yang mau tidak mau kita harus mengikuti ini. Tidak bisa kita hindari perkembangan zaman dan sebagainya. Contoh yang sederhana sekarang ini, Indonesia pada saat ini telah dijajah. Sadar atau tidak sadar, kita ini telah dijajah. Dijajah dalam arti bukan dengan peperangan, tapi dengan kemajuan industrial yang sekarang kita hadapi. Dalam teknologi, bentuk lain ya. Dalam bentuk lain, teknologi. Ini kalau kita tidak memperhatikan keseriusan untuk masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ini sudah mulai dirasakan. Contoh yang sederhana, sekarang masyarakat banyak memberikan keluasan pada anak-anaknya, terutama usia dini. Masih sekarang mungkin jenengan tahu, anak umur 3 tahun, 4 tahun sudah mulai main HP. Iya. Ya. Lebih canggih mereka bahkan dia. Iya, lebih canggih mereka daripada kita. Iya. Kalau mau jujur, HP ini isinya dunia tuh di sini. Iya. Iya. Kalau kita mau melihat jumlah penduduk Amerika berapa, sudah ketahuan, tinggal kita klik tahu. Iya. Kalau kita mau melihat putri tercantik dunia, ya kita klik di sana ada. Ada informasinya, fotonya. Fotonya dan sebagainya. Kalau kita mau melihat yang jelek, ada di sana. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya memang nggak semua teknologi yang ada ini akan merusak jiwa kita, tapi kita sebagai orang tua harus waspada. Baik. Bagaimana anak-anak kita menjalankan gadgetnya, melancarkan HP yang dilakukan. Tolong untuk betul-betul perhatikan. Kalau mereka kadang-kadang mereka main sendirian, serius mojok di rumah, tolong segera itu dihadapi. Apa yang dilihat mereka? Ini yang nggak kita ketahui. Kita juga maksudnya orang tua juga harus mulai waspada, bahkan harus makin waspada saat ini pastinya begitu ya Pak Edi ya. Nah Pak Edi, selain kemudian kita juga harus waspada dan juga memperhatikan terkait kehidupan sosial dan juga di keluarga. Kalau kita bicara peran dari teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri untuk ikut turut menjaga marwah Pancasila dan bahkan di bulan Juni ini hari lahirnya Pancasila begitu. Seperti apa kemudian Pak Edi? Ya, tentunya kita yang ada di lembaga DPR ini paling tidak harus bisa menerjemahkan pada masyarakat. Tidak dengan harus mereka kita sampaikan bahwa Pancasila seperti ini, tapi kehidupan kita sehari-harinya, perilaku kita sehari-harinya harus kita tunjukkan pada masyarakat. Terutama masalah kegotong royongan. Saling memberikan pendapat dalam arti yang positif bagi pemerintah, bagi masyarakat. Karena kita di politik ini
berbagai warna partai politik yang ada. Tapi saya yakin dan percaya sekarang ini semua partai-partai politik tujuannya sama, bagaimana saling menjalin hubungan antar masyarakat ini menjadi satu kesatuan. Itu tujuannya. Karena kita bersatu tentunya akan lebih mudah untuk menghadapi tantangan ke depan. Iya kan? Iya, Pak Edi, tapi kalau menurut Pak Edi sendiri, anak-anak zaman now itu mereka tahu Pancasila nggak ya, Pak? Nah, ini jangan pesimis gitu betul. dong, Pak. Kalau saya pesimis Harusnya dulu, tahu. saya harus Pesimis pesimis dulu ya. Karena apa? Ajaran-ajaran pendidikan yang dulu, yang pernah kita alami, ini sudah berubah. Iya. Kita dulu masih sekolah SD, SMP kan diajari Pancasila. Betul, harus hafal, harus paham bahkan nilai-nilai seperti apa. Ada pelajaran kewarganegaraan. Betul. Nah, ini nggak ada. Nah, ini pemerintah harus jeli, harus tidak bisa dikatakan, oh ini pelajaran sudah tidak laku lagi, tidak. Ini adalah dasar yang harus kita perkuat di sini. Ya, menguatkan jati diri anak-anak kita ini harus kita perkuat. Bahkan itu nilai-nilai dasar yang harus diterapkan pada anak kita. Berarti kalau seperti itu, kita juga bicara tentang peran partai politik untuk kemudian utamanya PD Perjuangan ini Pak Edi untuk senantiasa membumikan Pancasila agar kemudian generasi muda mengenal, bukan sekedar tahu tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari terkait Pancasila itu Pak Edi. Ya memang sejak Orde Baru sampai reformasi ini. Pancasila kan ada ada pertentangan ya, dari beberapa kelompok. Ya, tentunya saya berterima kasih pada pemerintah pada saat itu dengan munculnya Kepres nomor 24 tahun 2016. Itu Pancasila disahkan lahirnya pada 1 Juni. Paling tidak ini awal untuk perubahan ke depan dengan dilakukan setiap tahun untuk peringatan 1 Juni ini, dan tidak memberikan dasar pada anak kita. Tentunya terutama masalah pendidikan, terutama di tingkat pelajar menengah ke atas. Ini harus dilakukan upacara-upacara 1 Juni. Setiap hari nasional harus dilakukan. Ini kan umumnya peringatan peringatan hari nasional kan cuma yang dilakukan serentak oleh masyarakat adalah 17 Agustus. Iya. Tapi 1 Juni harus perlu dilakukan seperti itu. Tepat hari lahir Pancasila, Pak Edi ya. Biar anak-anak kita tahu apa sih Pancasila itu. Makanan apa Pancasila itu. Gitu loh. Iya. Nanti kan akan menjadi favorit mereka, bahkan kewajiban. Mungkin kalau gambar ya tetap jangan dirubah-rubah. Oh iya dong kalau gambar. Kalau sila 1 jangan gambar Superman, ya susah nanti. Ya harus diterjemahkan oleh para pendidik-pendidik kita, guru-guru kita. Paling tidak ajaran Pancasila harus dilakukan. Karena tidak bisa dipungkiri ini sejarah. Iya, sejarah Indonesia perjalanan mulai sejak kita 360 tahun dijajah Belanda, ya. Sampai kita merdeka 17 Agustus. Dan 1 Juni Pancasila ini dikumandangkan pada 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan. Iya. Ini suatu kebanggaan bagi bangsa kita. Tentunya bisa menciptakan landasan dasar negara Republik Indonesia. Baik. Iya Pak Edi. Pak Edi begini, kalau kita bicara soal bulan Juni ini hal yang istimewa selain 1 Juni tanggal lahir Pancasila, 6 Juni tanggal lahir Bung Karno. Wafatnya Bung Karno tanggal 21 Juni. Nah, seperti apa kemudian kita memaknai bulan Juni ini untuk momentum gitu, melestarikan nilai-nilai Trisakti yang memang diajarkan oleh Bung Karno. Jadi ini kan kebetulan ketepatan sama antaranya lahirnya, meninggalnya, ya sampai wafat sama 1 Juni ini. Betul. Nah tentunya kami yang ada di PD Perjuangan ini dalam 1 bulan ini harus menyelenggarakan kegiatan masalah sejarah Bung Karno. Selama bulan Juni ini ya Pak Edi ya. Banyak kegiatan yang kita lakukan, terutama di daerah-daerah, pengurus daerah, ada yang lomba pidato Soekarno, ada yang bicara masalah ajaran Bung Karno, ada yang terkait dengan masalah kegiatan olahraga
Ran Soekarno. Nah, ini apa? Ini kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya. Mempunyai presiden yang bisa mencetuskan di dalam perjalanan bangsa Indonesia ini dengan melalui dibuatnya atau dibentuknya Pancasila ini. Baik. Dalam 1 bulan ini. Iya. Jadi, kalau di dapilnya Pak Edi sendiri, kegiatan apa yang dilakukan dalam bulan Juni ini? Ya apa yang saya sampaikan tadi. Pertama kita menjalankan upacara bersama. Itu wajib hukumnya bagi partai, mulai dari tingkat pusat sampai wilayah sampai daerah kabupaten kota. Setiap kader partai untuk melakukan upacara sambil mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Soekarnoisme. Oke. Termasuk di dapilnya Bapak ya. Masuk dapil saya. Pak Edi, kita minum dulu. Ya. Silahkan Pak Edi. Kalau kemudian kembali kita berbicara terkait dengan Pancasila ini Pak Edi. Ya. Bapak kan wakil Bupati Pasuruan. Periode 2008-2013. Iya. Kalau sekarang kita bilang mantan wakil Bupati Pasuruan. Pak Edi, seperti apa selama Bapak menjabat Pancasila itu benar-benar bisa juga menjadi solusi? Ada permasalahan pasti atau ada konflik pasti yang ada di wilayah Bapak. Kemudian dengan dasar nilai-nilai Pancasila itu bisa menyelesaikan berbagai konflik yang ada. Konflik agama atau konflik sosial, ekonomi, seperti apa Pak Edi? Pasuruan ini adalah daerah wilayah agamis ya. Ya. Kalau dikatakan sebagai kabupaten kota santri, ya. Memang di sana harus banyak pemahaman, penjelasan pada masyarakat. Karena Pasuruan ini ada 24 kecamatan, ada 365 desa dan kelurahan. Wilayahnya berbeda. Jadi ada wilayah timur, ada wilayah tengah, ada wilayah barat. Dan wilayah timur ini memang mayoritas wilayah pondok pesantren. Iya, pondok pesantren. Ya tengah ini jelas ada pondok tapi nasionalisnya ada. Tapi yang wilayah barat ini wilayah nasionalis. Nah, jadi masyarakatnya moderat di sana itu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini perbedaan-perbedaan ini semua bisa kami tangani. Dan semua itu tergantung dari pemimpin ya. Bagaimana pemimpin bisa membawa hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain. Dan tidak apa yang diinginkan oleh masyarakat satu sisi kita di pemerintahan harus bisa memenuhi. Apa yang diminta oleh masyarakat yang satunya kita harus bisa memenuhi. Kalau ini bisa terrealisasi saya pikir lebih mudah. Contoh kasusnya apa Pak Edi? Yang bisa di-share di sini. Contoh persoalan masalah perbedaan keyakinan. Baik. Di sana itu ada kelompok-kelompok masyarakat Nahdiyin atau NU, ada kelompok masyarakat Muhammadiyah, dan ada kelompok masyarakat yang beraliran Syiah. Ya. Nah, memang pada waktu itu sempat terjadi perselisihan, kesalahpahaman. Tapi kami dari birokrasi atau pemerintah daerah mencoba untuk bagaimana dua kelompok ini bisa kita satukan. Tentunya di pemerintahan ini ada yang namanya ulama dan umaro. Nah, kalau ulama otomatis akan menangani seperti itu. Makanya kami libatkan para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat untuk bisa menyelesaikan kedua konflik ini. Karena bagaimanapun mereka adalah satu saudara, satu warga masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Jangan sampai ini akan berpengaruh terhadap daerah lain. Dan alhamdulillah persoalan-persoalan ini bisa kita selesaikan semuanya. Jadi yang namanya masyarakat fanatik itu sudah biasa lah. Ini semua tergantung keyakinan, tapi selama mereka bisa membatasi hal-hal kefanatismenya ini, saya yakin tidak ada suatu masalah. Semua tetap ada jalan keluarnya, tetap bisa dimusyawarahkan itu tadi ya, Pak Edi ya. Betul, musyawarah tadi. Baik, Pak Edi, kemudian seperti apa ya langkah yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan Pancasila kepada generasi muda? Saya harapkan pemerintah pusat mulai punya pandangan dalam arti bagaimana ajaran pendidikan anak sekolah dini harus diterapkan Pancasila.
pelajaran Pancasila ini perlu, bukan untuk tujuan politik, tapi biar masyarakat yang akan datang ini tahu, oh ternyata Pancasila isinya seperti ini, sebagai pegangan hidup mereka, sebagai menjaga negara kita Republik Indonesia. Karena kuncinya di situ. Kalau tidak ada Pancasila, saya yakin sudah akan terpecah belah bangsa kita ini. Yang ada kepingin merdeka, yang ada kepingin berdiri sendiri dan sebagainya. Nah, Pak Edi, termasuk di Jawa Timur sendiri memang kan kita bicara kemajemukan masyarakat itu sudah jelas kaya akan berbagai perbedaan suku, betul, kemudian budaya, ya begitu ya. Seperti apa kemudian Pak kalau kita bicara tentang implementasi dan pemahaman nilai-nilai Pancasila di Jawa Timur sendiri? Karena Pancasila itu tidak dalam satu pelajaran, dalam kehidupan kita sehari-hari sudah bisa dimasuki dengan Pancasila. Yang saya sampaikan tadi dari pasal sila pertama sampai kelima kan kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang perilaku itu yang kita lakukan. Karena selama ini kita walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, tapi kalau kita bicara masa Pancasila, tentunya mereka akan mengetahui, iya. Cuman tinggal sekarang bagaimana generasi penerus kita yang akan datang, karena sekarang sudah termasuki budaya-budaya Barat sudah masuk ke negara kita. Iya. Nah sekarang bagaimana generasi berikutnya ini harus kita terapkan, karena saya yakin mereka melalui pendidikan sekolah-sekolah ini bisa dimasukkan ke sana. Dan nggak mungkin orang tua kita atau masyarakat di sekitar kita akan bicara Pancasila. Tapi di dalam pelaksanaan mereka mengenyam pendidikan, Pancasila kita masukkan ke sana, saya yakin mereka akan terbawa nantinya dalam pelajaran Pancasila. Iya, Pak Edi, sekarang itu kan di beberapa wilayah ada kampung Pancasila begitu ya Pak. Itu juga sebagai contoh seperti apa upaya nyata untuk menjaga toleransi antar umat beragama, kemudian bagaimana kita hidup bermasyarakat begitu ya agar kemudian tetap rukun, damai begitu. Kalau di Pasuruan sendiri ada kampung Pancasila? Di Pasuruan ada bukan kampung malah kecamatan Pancasila. Itu seperti apa? Itu di wilayah Tosari. Daerah Bromo ya. Jadi di sana itu mayoritas sih hampir masyarakat Hindu. Tapi kegotong royongan kerjasama dengan agamanya yang luar biasa, saling membantu. Jadi karena minoritas Muslimnya minoritas, tapi begitu kegiatan agama kita Muslim, mereka luar biasa membantu supaya acara keagamaan itu berjalan tertib, lancar. Itu sejarahnya gimana Pak Edi kalau Kecamatan Pancasila yang ada di Tosari itu Pak? Jadi kegotong royongan itu diperkuat. Jadi termasuk masalah hubungan komunikasi sehari-harinya, terus termasuk kerukunan sangat dijaga betul. Walaupun mereka mayoritas, tapi tidak sewenang-wenang mereka maunya sendiri, tapi sangat memperhatikan warga masyarakat pemeluk seluruh agama Hindu. Nah seperti kita sendiri, kita mayoritas Muslim, tapi kan bisa menjaga toleransi terhadap agama yang lain, saling menghormati, iya kan? Nggak beda seperti itu. Di Tosari mayoritas Hindu, tapi bisa menghormati agama yang minoritas. Kita juga sama, secara nasional kita mayoritas Muslim, tapi bisa menjaga masyarakat yang memeluk minoritas. Itu salah satu kunci yang kita lakukan. Maknanya dari Pancasila disitulah. Iya Pak Edi. Kalau kemudian kita bicara terkait kondisi ekonomi global saat ini. Kemudian kalau di Indonesia sendiri sekarang sedang ada kebijakan efisiensi. Seperti apa kemudian Pancasila dapat menjawab tantangan itu Pak Edi? Kita tahu sekarang ini yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, ada gap yang begitu besar begitu. Nah, ini peran pemerintah yang utama harus dilakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena efisiensi ini berlaku untuk semua, bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, kabupaten termasuk kota. Nah, untuk menjaga kondisivitas ini, ya paling tidak peran pemerintah jangan sampai ada efisiensi, nggak ada efisiensi tetap aja. Nah, ini akan menjadi persoalan di masyarakat. Ya. Jadi kita harus budaya untuk
apa ya istilahnya, Iya. jangan sampai eksekutif atau pemerintah daerah ini melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat. Ya. Contoh dalam arti bagaimana kebijakan-kebijakan pajak masyarakat ini diperlonggar. Yang terjadi yang selama ini lagi viral di Jawa Barat ini kan gubernurnya membebaskan pajak kendaraan sampai 10 tahun dan sebagainya. Ini paling tidak bisa meringankan. Tapi ada positif negatifnya kalau saya lihat. Memang menguntungkan bagi yang tidak bayar pajak. Tapi saya yakin sekarang bayar, besok nggak bayar lagi. Itu akan menunggu ya. Pemutihan lagi lah. Harusnya kebijakan itu diprioritaskan yang rutin membayar setiap tahun. Nah, iya dah. Yang tidak pernah telat. Katakan ya kasih potongan 20% atau 25%, kan meringankan. Ini artinya, aneh malah yang nggak bayar pajak 10 tahun dibebaskan. Kan rugi. Iya, artinya gubernur dan wakil gubernur itu harus melakukan intervensi seperti itu. Iya, ya, salah Pak satu Edi, contoh ya? seperti itu. Iya, dengan kondisi perekonomian seperti ini, tidak memberatkan rakyat, masyarakat, kita kurangi pajaknya. Kan yang tidak membantu. Iya, iya. Pak Edi, selama ini terkait dengan Hari Lahir Pancasila, Gubernur Jawa Timur selalu menyampaikan dalam upacara Hari Lahir Pancasila agar menjaga nilai-nilai Pancasila. Apakah kemudian hal itu cukup, Pak Edi? Tidak cukup. Bagaimana? Tidak hanya ucapan yang disampaikan, tapi peran dari pemerintah atau kepala daerah itu memberikan contoh pada masyarakat. Apa perannya? Ya, sering turun ke masyarakat lah. Keluhan masyarakat itu apa harus kita rampung. Itu harusnya tugasnya sebagai kepala daerah, karena mereka dipilih oleh rakyat. Tapi bagaimana kebutuhan masyarakat sekarang ini, apa yang dibutuhkan, itu harus turun biar tahu. Karena sebagai kepala daerah itu bukan hanya membawahi satu kelompok saja. Artinya kalau kemudian berbuat itu bukan hanya kepada satu ormas atau satu kepentingan saja, tetapi untuk seluruh warga satu daerah tersebut. Begitu. Memang, ya Pak Edi? Era demokrasi kita kan melalui pemilihan, diberangkat oleh partai-partai politik. Semua masyarakat diberikan hak untuk memilih. Ya. Tapi siapapun yang terpilih, mereka adalah pemimpin masyarakat suatu wilayah atau daerah. Dan tentunya mereka harus menganggap semua itu adalah rakyatnya. Ya. Jangan sampai terjadi kelompok-kelompokan. Ini kalau ini sampai terjadi berarti tidak melaksanakan Pancasila itu. Memang sengaja membuat gap kelompok sendiri-sendiri dan menyalahi sila kelima tadi. Ya. Kalau kemudian diteruskan seperti itu terus gimana Pak Edi? Ya. Maksudnya yang kemudian berpihaknya bukan kepada untuk umum, ya, tetapi misalnya hanya kepada satu atau dua golongan atau kepentingan saja. Selama dia menjabat melakukan seperti itu, jangan dipilih lagi kalau nyalon. Selesai. Iya. Ya. Ya, tujuannya sebagai pemimpin harus bisa merangkul semua masyarakat yang daerahnya. Karena mereka dapat amanah oleh masyarakat, iya kan? Karena sekarang jadi pemimpin nggak gampang, nggak gampang. Apa yang diucapkan harus dilaksanakan. Kalau nggak gitu ditagih sama masyarakat ya Pak? Bukan ditagih masyarakat, tagih sama yang atas. Oh iya, maksudnya selain masyarakat juga ditagih sama yang atas. Iya, gitu. Nggak gampang sekarang. Harus apa yang diucapkan harus dikerjakan. Kalau dari Pak Edi sendiri, ini di penghujung perjumpaan kita dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini ya Pak Edi ya, terkait dengan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk di Jawa Timur sendiri Pak Edi, apa kemudian yang memang bisa dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila? Betul. Untuk membangun Jawa Timur, kita diberi bonus oleh Allah itu adalah kemajemukan masyarakat, budaya, agama luar biasa. Ini anugerah. Artinya kita harus mampu menghargai perbedaan yang ada. Betul. Seperti apa Pak Edi? Saya yakin di Jawa Timur juga cukup bagus. Jadi dari semua elemen masyarakat yang berbagai macam suku, bahasa, agamanya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Karena Jawa Timur itu masuk barometer
Indonesia. Iya betul. Untuk nasional itu Jawa Timur barometernya ya Pak Indonesia. Edi ya. Karena semua tokoh pemimpin bangsa kita dari Jawa Timur. Cikal bakalnya dari Jawa Timur. Iya. Mulai Soekarno dari Surabaya, lahir di Surabaya, gitu. Termasuk Soeharto lahir di Jawa, kan gitu. Masuk yang lain-lainnya. Ini sebagai anugerah Jawa Timur ini. Jadi surganya Indonesia di Jawa Timur. Termasuk pemimpin-pemimpin Indonesia itu juga gudangnya dari Jawa Timur, betul, gitu maksudnya Pak Edi. Betul. Nah ini harusnya bisa memberikan contoh pada provinsi-provinsi yang lain. Ya, mudah-mudahan lah dengan usia bangsa kita ini yang masih berjalan ini akan berjalan dengan baik nantinya. Kita ini harus bangga sebagai anak Indonesia, ya. Bangga sebagai Indonesia. Terus kemudian terkait dengan ini perang Israel-Palestina juga begitu. Artinya itu juga menjadi pembelajaran dong bagi kita begitu. Pak Edi, untuk kemudian memaknai seperti apa memang harus menjaga Indonesia begitu. Jangan sampai terjadi seperti itulah. Karena masalah Palestina Israel kan karena perebutan wilayah ya. Itu sejarahnya sudah sekian ratus tahun berjalan itu. Nah, tentunya kita sesama umat, sesama manusia harus bisa membantu bagaimana penyelesaian Palestina Israel akan selesai. Karena bagaimanapun itu adalah bagian dari masyarakat kita, ya. Dan tentunya yang mempunyai harapan kemerdekaan, ya. Dan kita sebagai negara yang merdeka ini kan juga bisa membantu memberikan masukan-masukan pada bangsa-bangsa lain agar jangan sampai Palestina berkelanjutan yang kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Karena saya yakin sekarang negara-negara lain ini sedang menyeroti bangsa kita. Yang saya katakan tadi begitu rumitnya Indonesia ini, tapi alhamdulillah sampai hari ini tetap bersatu. Ini yang luar biasa. Betul. Ini kalau bersatu. Tidak ada kehendak dari atas nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang seperti apa komitmen dari Bapak Edi Paripurna dan dari PDI Perjuangan sendiri untuk ikut mengawal begitu Pancasila sebagai dasar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, tentunya saya sebagai warga negara, di mana Pancasila sebagai landasan dasar negara Republik Indonesia, kita akan mempertahankan dan kita akan menerjemahkan pada masyarakat agar tahu apa itu Pancasila, dan melalui podcast ini tentunya akan bisa membantu masyarakat yang lain. Di mana Pancasila ini sebagai tolok ukur kita untuk berhidup berkepribadian sebagai anak bangsa, dan bagaimana kita bangsa yang besar bisa berdikari atau mandiri, dan tentunya kita berpegang pada bagaimana kebudayaan itu harus kita lestarikan bersama-sama. Karena budaya ini adalah bagian dari hidupnya rakyat Indonesia melalui berbagai macam-macam suku dan bahasa atau agama yang ada di Indonesia. Baik, luar biasa. Bapak Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim 3. Terima kasih ya Pak Edi sudah bersedia hadir, sangat menginspirasi tentunya, dan kita harap generasi muda benar-benar bisa mengeterapkan nilai-nilai Pancasila begitu ya dalam kehidupan sehari-hari, karena memang ini merupakan dasar bagi kita semua. Terima kasih Bapak Edi Paripurna. Nah, dulur Jawa Timur, demikian terkait dengan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini, dan tentunya sangat menginspirasi sekali berbincang dengan Bapak Edi Paripurna terkait dengan Pancasila sebagai dasar NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Matur nuwun dulur Jawa Timur atas perhatian dan kebersamaan dulur semua. Sampai di sini Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita minum dulu Pak Edi.